Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kita akan lanjutkan video perjalanan dari Samarinda menuju ke Berau. Dan kali ini merupakan segmen yang ketujuh atau bagian ketujuh perjalanan Samarinda Berau. Jika sebelumnya kita sampai di Simpang Bengalon, nah kita lanjutkan perjalanan video kali ini yang ketujuh dari Simpang Bengalon sampai ke Gunung apa ya namanya, Gunung Kudung ya, sampai Gunung Kudung. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ini sampai ke Gunung Kudung, gunung yang juga menjadi salah satu lokasi yang serem ya lokasi yang menakutkan bagi para pengguna jalan yang melintasi ruas jalan dari Samarinda menuju ke Berau. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang selalu memantau mengikuti video-video perjalanan dari channel ini. Ya mungkin ini termasuk video receh ya. Kalau dibilang video receh, video yang mungkin tidak berkualitas, video yang mungkin tidak berguna, yo ndak popo ya, yang menilai begitu silahkan. Yang jelas sebagai warga Kalimantan Timur patut rasanya untuk mengapresiasi kondisi ruas jalan yang ada di lintas Kalimantan ini, teman-teman. Apalagi ya, kalau kita melintasi ruas jalan ini sebetulnya bukan sekedar jalan-jalan, tapi ada nilai nostalgia. Terutama buat teman-teman yang pernah melintasi ruas jalan ini 5, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, bahkan mungkin 30 tahun lalu. Bisa dianggap mimpi ya teman-teman, melintasi ruas jalan ini mulus kayak gini. Dengan kecepatan bisa 60, 80, bahkan kalau pas betul-betul bablas bisa 100 km per jam di ruas jalan Trans Kalimantan ini. Kenapa ya? Itu tadi, dulu ruas jalan ini tuh ya Allah ya, pokoknya harus ngurut dada ya, harus penuh dengan perjuangan, kita harus istighfar terus berdoa. Jadi mungkin dulu-dulu ya, dulu-dulu para sopir-sopir bis, sopir truk, sopir ekspedisi, sopir travel ya, yang dulu melintasi ruas jalan ini, seandainya meninggal dunia ya, seandainya sudah meninggal dunia, itu insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena selama melintasi ruas jalan yang rusak ini tentu kita banyak istighfar ya banyak berdoa, banyak istighfar. Jadi mudah-mudahan doanya, istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Bisa lihat ya teman-teman, ini asli mulus banget sudah ya. Jadi kalau ada yang bilang mungkin bagi warga di Pulau Jawa yang selama ini jalanan sudah mulus, dikiranya lebay gitu ya. Ya Allah, jalan gitu aja dibilang mulus. Ini udah mulus banget tahu ya. Dibanding dulu itu ya elah, ini udah keren banget tahu. Itulah hebatnya kami warga Kalimantan itu, bersyukur ya, bersyukur banget. Kenapa harus bersyukur? Oke, begini alasannya teman-teman. Selama ini Kalimantan Timur itu harta kekayaannya ya, sumber daya alamnya itu dikeruk sebesar-besarnya untuk kemakmuran pemerintah pusat. Ya, ada ribuan triliun ya, dari mulai tambang emas, migas, batu bara, sekarang ditambah lagi kelapa sawit. Tapi yang kembali ke Kalimantan Timur itu dananya nggak seberapa teman-teman. Ya alhamdulillah sih, setelah tahun 99 mulai ada otonomi daerah. Tapi otonomi daerah itu juga sekarang udah nggak ada lagi ya. Menjadi gantinya itu kayak perimbangan keuangan pusat dan daerah. Waktu otonomi daerah itu sudah sangat lumayan teman-teman. Baru kali itulah setelah Kalimantan Timur otonomi daerah itulah terasa tuh pembangunan di Kalimantan Timur. Jalan-jalan akhirnya diperbaiki. Kalau dulu sebelum otonomi daerah, pembangunan di Kalimantan Timur itu dihitung sesuai dengan jumlah penduduk ya, berdasarkan penduduk per kapita.
Kalau kemudian penduduk di Kaltim hanya 3 juta, maka duitnya hanya dibagi 3 juta. Lah sementara 3 juta penduduk di Kaltim ini hanya setara satu kecamatan di Pulau Jawa ya. Di kota Jakarta itu cuma satu kecamatan udah 3 juta. Lah di Kalimantan Timur itu 3 juta penduduknya, Masya Allah ya. Jadi dana pembangunannya sangat terbatas. Makanya setelah kemudian otonomi daerah, kemudian dilanjutkan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, inilah hasilnya. Mulailah terasa pembangunan di Kalimantan Timur itu cukup menggeliat. Dulu teman-teman, sebagai informasi, di Kutai Barat ya, sekarang wilayah Kutai Barat. Dulu di Kutai itu ada tambang emas. Tambang emas PT Kelian Equatorial Mining, PT KEM ya, Rio Tinto. Sampai kemudian tambang emas itu tutup ya, pertambangan emas itu tutup. Kutai Barat tuh jalanannya nggak mulus-mulus tuh ya. Sekarang baru mulai ada tanda-tanda mulus. Dari Samarinda mau ke Kutai Barat itu bisa sampai 8 jam, 12 jam, itu Masya Allah. Padahal deket aja itu, lebih dekat dari Samarinda menuju ke Berau. Untuk Samarinda ke Berau ini teman-teman jaraknya 550 km. Seperti yang saya bilang, seandainya umpama misal ya ini dibangun jalan tol, udahlah 6 jam 7 jam tembus. Berhubung jalanannya kayak gini ya, meliuk-liuk, naik turun ya, melintasi kampung, melintasi lembah, menyeberangi lautan. Udah stop lebay ya. Berhubung seperti itu, akhirnya ya perlu waktu bisa 12 jam, 13 jam, 14 jam ya. Kali ini saya menuju ke Berau ini rasa-rasanya waktu tempuhnya sekitar 13-14 jam kayaknya ya. Itu hanya istirahat untuk sholat, makan, atau ke toilet ya. Kalau kebetulan udah kebelet pipis ya kita cari tempat singgah untuk ke toilet ya. Teman-teman, ini masih wilayah di Kecamatan Bengalon, dan nanti kita akan melintasi beberapa desa, yaitu Tepian Bua, Tepian Pandan, Tepian Langsat, pokoknya desa tepian-tepian ya. Saya lupa persisnya desa-desa di sini ya. Tapi bisa dilihat teman-teman ya, pemandangan di sini tuh waduh cantik banget, dengan latar belakang gunung tuh di sana tuh. Kalau pas cuacanya adem gitu ya, buka kaca, anginnya sepoi-sepoi, wes pokoknya nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah gitu ya. Nah, kita melintasi kampung seperti ini, sebaiknya kita bisa mengurangi kecepatan sebaiknya ya, karena tetap waspada, hati-hati. Yang diwaspadai kadang-kadang bukan orang ya, kadang-kadang ada hewan ternak, ada ayam nyebrang ya, ada anjing, kemudian kadang-kadang juga ada kucing gitu ya. Jadi hati-hati ya, ada yang menyeberang di ruas jalan ini. Tapi kalau pagi-pagi itu unik, kalau kita melintasi jalanan di sini tuh pagi-pagi jam-jam 6, jam 5 subuh gitu. Yang suka ada di jalan tuh burung ya, dan selalu sepasang tuh. Burungnya jantan dan betina. Saya lupa nama burungnya itu ya, burung apa gitu. Dan yang harus berhati-hati lagi teman-teman, kalau kita ketemu dengan truk yang kayak gini nih, waduh. Coba lihat bak truknya ini. Tinggi banget, ditambahi panjang. Ini istilahnya apa? Odol, over dimension overload ya. Truk-truk yang odol, over dimension overload. Tapi katanya nih ya, kata sopir truk, ya kalau kami nggak gini Pak, nggak nambahi muatan, ya nggak bisa dapat lebih untuk dibawa pulang, katanya begitu. Ya serba salah ya teman-teman ya. Di sisi lain mereka tambah muatan supaya ada yang bisa dibawa lebih, dibawa pulang ya untuk anak istri di rumah. Di sisi lain ya begitulah, cukup membahayakan pengendara yang lain ya. Sudah lah ya, nggak usah komentar yang gitu-gitu lah ya. Kita serahkan saja kepada para penegak hukum, dan kita percayakan ya kepada Bapak supir, mudah-mudahan tetap aman, selamat sampai tujuan, dan pulang ke rumah bisa membawa hasil yang terbaik ya.
Mudah-mudahan hasilnya berkah untuk anak dan istri di rumah. Amin ya robbal alamin. Tuh, tetap kita doakan yang baik-baik ya teman-teman. Apalagi kalau kita di perjalanan seperti ini, yang paling tidak mudah adalah bagaimana menjaga sikap kita tetap sopan santun di jalan, tetap hati-hati, tetap fokus, tidak mudah terpancing emosi ya. Kadang-kadang tuh ya diselip mobil gitu, kalau kita emosian tuh, pengen dikejar. Ngapain coba dikejar ya? Kan kita bukan lomba di sini. Ingat, di jalanan ini kita bukan lomba. Kita hanya melintasi perjalanan ini untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya kemana? Tujuan masing-masing bertemu keluarga kerabat. Dan alhamdulillah kita akhirnya sampai di Gunung Kudung nih teman-teman. Ini dia Gunung Kudung yang dulu ini menjadi tempat yang sangat-sangat misterius, menyeramkan ya. Karena tanjakannya dulu nggak selandai ini udah dipangkas nih teman-teman, gunungnya udah mulai dipangkas dan jalanannya mulus. Dulu di sini tuh nanjak, kemudian jalanannya itu berbatu, berlumpur. Saya ingat banget kalau naik bis dan lewat gunung-gunung ini, kami harus turun dari bis. Kemudian kami harus narik bisnya pakai tali. Selain narik bis pakai tali, juga menahan bis jangan sampai jatuh ke jurang yang ada di sebelah kiri ya. Kita tahan supaya bisnya nggak tergelincir. Apalagi kalau udah musim hujan, kemudian di sini tuh berlumpur, waduh bahaya banget ya teman-teman. Dan konon katanya di sini tuh ya entah banyak makhluk penunggu, makhluk astral, nggak tahu lah ya. Dan di jurang sebelah kiri itu ada beberapa bukti nyata kejadian-kejadian di masa lalu ya. Ada beberapa bangkai kendaraan yang akhirnya tidak bisa diangkat dan juga memakan korban jiwa. Tapi yang jelas alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik, tidak lagi menyeramkan. Dan alhamdulillah sih selama saya melintasi ruas jalan ini tidak pernah terjadi apa-apa. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah, kita selalu pasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan di setiap perjalanan kita selalu mendapatkan pelindungan ya teman-teman. Baik teman-teman, inilah video bagian ke-7, segmen ke-7. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video bagian ke-8 ya. Nggak usah panjang-panjang, nanti bosan teman-teman ya. Kita jeda-jeda dulu, kita potong-potong supaya ruas jalanannya kita nikmati. Kita bisa menikmati pemandangan yang hijau-hijau ini supaya mata kita istirahat ya. Demikian, ikuti terus video-video di jalan ini, terutama perjalanan Samarinda Berau. Ingat tekan tombol subscribe-nya. Ingat tinggalkan pesan juga, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Bye-bye.